Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada pada malam hari ini, pada hari ini kita sangat bersukacita, kita bersyukur, tentu saja kita berharap semuanya kita ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Nah saudara yang terkasih, baru saja seminggu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan kita. Dirgahayu Indonesia kita, Dirgahayu Indonesiaku. Nah saudaraku, kata merdeka, merdeka saudaraku artinya saudaraku bebas dari belenggu penjajahan. Kata merdeka artinya saudara dilepaskan dari perbudakan. Saudara, kalau kita berbicara merdeka, Alkitab juga mencatat kata merdeka. Saudara, di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya baca, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah saudara, anak ditulis di sini dalam huruf besar yang artinya Tuhan. Jadi apabila Tuhan memerdekakan engkau dan aku saudara, maka kita benar-benar merdeka. Kita dimerdekakan, dilepaskan dari segala belenggu dosa. Kita dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan. Kita dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk, baik kutuk keturunan, kutuk penyakit, segala kutuk yang mengikat dan membelenggu kita, saudara. Nah, pada hari ini, saudaraku, saya ingin katakan, jika Tuhan sudah memerdekakan kita, maka benar-benarlah kita menjadi merdeka. Kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita hidup benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini tema kita adalah tetap tegar di masa sukar. Tetap tegar di masa sukar. Sesuai dengan tema ini saudara, saya teringat akan sebatang pohon saudara. Dan pohon itu tumbuh subur di daerah Timur Tengah. Nah bagi saudara yang sudah pernah ke Israel, saudaraku, ke tanah perjanjian, ke Israel, saudara pasti banyak melihat pohon itu tumbuh subur. Aneh sekali, pohon ini tumbuh subur di daerah kering, di daerah tandus, di daerah yang justru panas terik. Bahasa ilmiah pohon ini adalah, saudaraku, olea atau olea. Kalau bahasa Inggrisnya olive. Kalau kita kenal dengan nama zaitun. Nah, saudaraku, zaitun ini luar biasa. Kalau kita melihat buahnya yang masih muda bisa dimakan dan sangat berkhasiat. Dan ketika sudah menjadi tua, buahnya itu diproses menjadi minyak. Dan minyak ini sangat berkhasiat. Secara kesehatan dia bisa menurunkan kolesterol. Secara kesehatan dia bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dia juga bisa dipakai untuk dipergunakan menjadi bahan baku parfum dan alat-alat kosmetik. Nah saudaraku, zaitun, kalau kita melihat di Alkitab, pohon ini begitu kuat. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, pohon di Taman Getsemani, pohon zaitun itu saudara, sampai saat ini ratusan bahkan ribuan tahun pohon itu masih ada. Dan daun-daunnya saudaraku bisa menyembuhkan infeksi luka. Nah saudara, betapa ajaibnya pohon ini, pohon zaitun ini. Dan uniknya saudara, dia tumbuh subur baik di tanah yang berbatu, baik tanah yang kering, tanah yang begitu tandus sekalipun, dia tumbuh subur. Dan ajaibnya kalau kita baca di kitab Kejadian, saudaraku, pohon zaitun itu saudara ingat di kisah Nabi Nuh, ketika saat itu banjir besar melanda, bahkan semua yang hidup di bumi ini mati. Ketika Nuh melepaskan burung merpati itu membawa sepucuk daun pohon zaitun.
Bayangkan, semuanya pohon-pohon mati, semua hewan mati, semua manusia mati, tetapi pohon zaitun itu segar dibawa oleh burung itu. Nah saudaraku, berbicara tentang pohon zaitun, malam hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang luar biasa tentang pohon zaitun, di mana Daud menuliskan, saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Apa dia tuliskan, saudara? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, dia katakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Dan aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara lihat, pohon zaitun yang menghijau, yang artinya apa? Aku akan tetap subur, aku akan tetap kokoh, aku akan tetap kuat, baik ketika ada banjir, baik ketika ada hujan, baik ketika ada badai, angin topan, aku tetap menghijau, aku tetap subur, aku akan tetap kokoh, aku akan tetap kuat. Nah saudara, betapa luar biasa apa yang Daud tuliskan, saudara. Aku akan tetap subur meskipun ada badai. Aku akan tetap kuat meskipun ada persoalan. Aku akan tetap berdiri teguh meskipun begitu banyak rintangan yang menghadang. Saudara tahu kisah Daud bagaimana, saudara, begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang dia hadapi, begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang dia hadapi. Kalau kita baca di Alkitab, betapa luar biasanya Daud ini. Orang yang sama, yang begitu banyak menghadapi tantangan, rintangan, persoalan, badai hidup, tetapi dia katakan, aku akan tetap menghijau seperti pohon zaitun. Nah saudara, luar biasa sekali. Kita melihat Daud, betapa luar biasanya kisah Daud. Bahkan dari masa kecilnya, saudaraku, Daud itu anak yang tertolak. Saudara ingat ketika Nabi Samuel datang ke rumah Bapak Isai dan berkata, Pak Isai, aku akan mengurapi salah seorang anakmu untuk menjadi raja di Israel. Wah, dengan bangganya Pak Isai menunjukkan satu persatu anaknya yang keren, yang gagah, yang kelihatan secara dunia dia hebat. Satu persatu, sampai anaknya habis. Dan kemudian Samuel katakan, tidak seorang pun terpilih. Masih adakah anakmu, Pak Isai? Akhirnya Isai terkaget dan berkata, oh iya, ada satu lagi anakku, dia ada di padang rumput sedang menggembalakan domba. Bayangkan saudara, berarti anak ini anak yang tertolak, berarti anak ini anak yang tidak diingat. Dia cuma kerjanya ada di padang rumput menggembalakan domba-domba. Saudara lihat pelajaran apa yang kita bisa ambil. Boleh saja orang tuamu melupakan engkau, boleh saja sekelilingmu melupakan engkau, boleh saja engkau tidak dianggap, saudara. Tetapi Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kepribadianmu yang di dalam, bukan penampilan yang dari luar. Alkitab katakan bukan yang dari luar yang dilihat Tuhan, tetapi hatimu, cintamu kepada Tuhan, imanmu, itu yang dilihat oleh Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, lalu kita melihat ketika dia sangat marah hatinya mendengar hinaan daripada si Goliat. Dia pergi ke medan perang, tujuannya untuk membawa bekal. Kalau bahasa sederhananya adalah bontot untuk abang-abangnya. Dan kemudian dia mendengar hinaan-hinaan daripada si Goliat. Dia begitu marah dan dia berkata, siapa orang yang berani menghina barisan tentara Allah? Tapi abang-abangnya bilang, kenapa kau datang kemari? Kepada siapa kau titip kambing domba kita? Coba saudara bayangkan, ketika hatinya berapi-api ingin melawan musuh, abang-abangnya berkata, ngapain kau datang kemari? Kami tahu kau itu siapa, kau itu seharusnya menjaga kambing domba saat ini. Saudara lihat yang kedua, dia tadi pertama dilupakan oleh ayahnya, yang kedua diremehkan oleh abang-abangnya, tidak dianggap, saudara.
Kau itu kan cuman kerjanya menjaga kambing domba. Kau tidak pantas datang ke medan perang. Dan kemudian saudaraku, hatinya berapi-api. Dan kemudian saudaraku, dia pergi kepada Raja Saul dan berkata, "Raja, aku ingin melawan Goliat itu." Apa yang dikatakan oleh Saul, saudara? "Nah, kau ini masih muda. Kau ini kurang pengalaman." Kemudian Saul membawakan dia baju zirah, kemudian dia dipakaikan oleh perisai, tombak dan sebagainya. Dan akhirnya dia resah dengan semua seragam pakaian perang itu dan berkata, "Aku tidak perlu ini, Tuanku Raja. Aku tidak perlu ini." Dan kemudian dia melepaskan itu semua, hanya membawa satu alat kecil yang bernama, saudaraku, kalau bahasa sekarang mungkin sejenis ketapel, saudara, dengan batu kecil. Nah, saudaraku, dia pergi dengan alat itu. Dan kemudian hinaan apa yang dia terima? Goliat bilang, "Anjingkah aku sehingga kau mendatangi aku seperti itu?" Dan kemudian Daud katakan, saudaraku, "Kau boleh bawa semua perlengkapanmu, tetapi aku datang atas nama Tuhan semesta alam. Aku berdiri bukan dengan kuatku, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku untuk melawan engkau, hai Goliat." Nah, saudara lihat, Daud tadi yang pertama, saudaraku, dia dilupakan oleh ayahnya. Yang kedua, dia diremehkan oleh abang-abangnya. Yang ketiga, Raja Saul meragukan kekuatan dia. Dan yang keempat, dia dihina oleh musuhnya. Apakah itu membuat dia lemah? No. Dia tetap berdiri, dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kalau kita baca di Alkitab, dia menang terhadap musuhnya yang bernama Goliat, yang tubuhnya seperti raksasa. Nah, saudara lihat betapa hebatnya Daud. Kalau kita melihat di masa-masa pemerintahannya, begitu banyak musuh-musuhnya. Bahkan Alkitab mengatakan suatu kali istrinya dilarikan, anak-anaknya, bahkan semuanya negerinya dirampas di Ziklag. Saudara ingat kisah itu? Habis. Dia menangis. Ada banyak sekali yang dia hadapi, musuhnya, persoalan hidupnya. Tetapi dia, saudaraku, lihat Alkitab, dia tuliskan, dia katakan, "Aku ini akan tetap menghijau seperti pohon zaitun." Yang artinya aku tetap kuat, aku tetap tegar, aku tetap subur, aku tetap menghasilkan, aku tetap berbuah. Luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita melihat, ada banyak sekali, saudaraku, orang-orang, tokoh-tokoh di Alkitab yang tetap tegar di dalam masa penderitaannya, yang tetap kuat, yang tetap kokoh, yang tetap mengandalkan Tuhan. Saudara ingat kepada Ayub di masa-masa penderitaan, habis-habisan, habis, bukan hanya habis-habisan, tetapi dia tetap tegar, dia tetap setia, dia tetap mencintai Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya. Kalau kita melihat, saudaraku, bagaimana Yusuf di dalam masa-masa penderitaannya, di dalam masa-masa susahnya, di dalam masa-masa begitu banyak persoalan, fitnah dan lain sebagainya, kesalahan yang bukan kesalahannya ditimpakan kepadanya. Apakah dia berubah setia? Apakah dia menjadi lemah? Apakah dia menjadi undur? No way. Dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya. Nah, saudaraku, ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ada Paulus yang begitu banyak sekali menghadapi gelombang badai, persoalan hidup, tantangan. Dia dikejar-kejar karena Injil. Apakah dia menjadi lemah? No. Dia tetap tegar, dia tetap percaya, dia tetap membawa berita Injil kemana-mana, saudaraku. Dan bahkan dia katakan, "Hidup bagiku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan." Adakah kita mampu berkata seperti Paulus, "Hidup bagiku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan"? Nah, pada hari ini, saudaraku, kita belajar untuk berkata sama seperti Daud. Apa yang dia katakan tadi? "Tetapi aku ini
seperti pohon zaitun yang menghijau, tetap menghijau, tetap menghijau, tetap subur, tetap kuat, tetap kokoh, tetap menghasilkan untuk nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar buat kita sekalian. Kita diperhadapkan dengan persoalan yang sama, saudara. Masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Tetapi adakah kita berani belajar seperti Daud yang berkata, tetapi aku ini, meskipun ada banyak persoalan, meskipun ada banyak kesulitan, tantangan, masalah, tetapi aku ini akan tetap menghijau, tetapi aku ini akan tetap subur, tetapi aku ini akan tetap kuat, berdiri bersama dengan Tuhan Allahku yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku berdiri bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, bukan karena siapa aku, tetapi aku berdiri karena aku tetap disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, dimanapun saudara berada, kiranya firman Tuhan yang tidak panjang ini boleh memberkati kita sekalian. Dan kita mau belajar sama seperti orang-orang hebat di Alkitab, tokoh-tokoh hebat di Alkitab yang berkata, aku mau tetap tegar, aku mau tetap kuat, aku mau tetap menghijau, sama seperti pohon zaitun. Ada badai, ada angin ribut, mungkin ada banjir, mungkin ada banyak sekali cuaca ekstrim di luar sana, panas terik, tetapi aku akan tetap menghijau untuk nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Apapun persoalan saudara, Anda boleh request doa kepada hamba Tuhan nanti yang akan berdoa buat saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saudara, Tuhan memberkati. Mari tetap percaya, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari tetap hidup benar, saudaraku. Jangan lari dari firman Tuhan, dan percayalah, saudara dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.